Makasih kami juga, terima kasih. Emang ini hajat kami gitu. Ini tahunan. Oh enggak, kalau Rapi ini menjelang. Oh, menjelang kita. Iya, 5 tahun nanti. 5 tahun. Saya sebenarnya kalau yang di Anu sering waktu ngantar Pak Presiden selalu. Acara kan saya mendampingi cuma kan kita bagian diem. Iya. Waktu beliau nanti itu. Iya. Jadi sekarang saatnya berbicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Pak Pramono Mas. Oh iya. Mau muncul apa Pak? Teh atau kopi? Kalau boleh kopi pahit ada. Ada kopi pahit Pak. Kopi pahit aja. Laki-laki minum kopi. Jadi kalau di ruangan ini tentang LDI sebenarnya saya lebih tahu. Mau taruhan apa aja? Iya. Penghafal Banjaran Burengan Pak. Jadi saya lahir di Banjaran. Dari Burengan itu nggak sampai 500 meter. Dari tempat itu nggak sampai 500 meter. Bapak-bapak belum kenal Jamaah Motor Club saya udah tahu. Itu terkesan banget. DMC, Harley. Pak Ketum kami juga asli Kediri. Iya. Iya. Kriswanto ya. Iya tahu. Kediri juga. Selamat datang saudara mengucapkan dalam acara rapat pimpinan wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dengan salam gubernur, dengan salam dengan penuh semangat yang luar biasa, silakan gubernur yang meriah. Alhamdulillah kepada Ibu Bapak Besar dan tamu undangan yang berbahagia telah hadir bersama Lembaga Dakwah Islam Indonesia Bapak Pramono Anung. Kami persilakan pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan seluruh peserta bimbel LDI Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan untuk tempat-tempat di tempat yang telah kami siapkan. Selanjutnya dipersilakan untuk menanggapi bapak-bapak yang akan disediakan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Pramono Anung yang kami hormati, di makanya di pagi hari suatu kehormatan bagi kami warga LDI kedatangan tamu dari Kediri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertempat di Ballroom Minhajur Rosyidin Jakarta, kita bisa menghadiri acara pembekalan dan juga diskusi bersama dengan calon gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam acara rapat pimpinan wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Apa tiap tahun saya bilang ini sekali ini, dan untuk khusus untuk menyambut Pak Pramono Anung. Jadi Bapak Pramono bahwa LDI itu punya prinsip pemimpin itu merupakan kebutuhan kita, kepentingan kita. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan bahwa man stawadahu qaumuhu ala fiqhin karena hayatan lahu walakum. Barang siapa yang memimpin, memilih pimpin karena berdasarkan kefakihan, keprofesionalan, karena hayatan lahu akan hidup pemimpin walau dalam. Sungguh yang saya hormati
hadir hari ini. Saya kalau ke LDI itu sebenarnya seperti di rumah sendiri. Bahkan saya berani bertaruh di ruangan ini, mengenal LDI saya pasti lebih dulu. Udah pasti mau ditaruhin apa aja saya berani pasti lebih dulu. Bahkan saya mengenal LDI ini mulai dari Jamaah Motor Club. Dulu namanya masih Yakari, kemudian berubah menjadi Lemkari, kemudian tahun 90 berubah menjadi LDI. Dan waktu Jamaah Motor Club saya merasa beruntung ketika saya mungkin umur kelas SD, kelas 2, kelas 3. Saya di dalam Jamaah Motor Club yang naik di atas. Keliling. Jadi saya kebetulan lahir kurang lebih 400 meter dari Burengan. Bukan dari Burengannya, dari masjidnya, dari tempat untuk nyantrinya. Sehingga dengan demikian bagi saya pribadi LDI, Lemkari, Yakari, Jamaah Motor Club bukan sesuatu yang baru. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya ingin menyampaikan yang terhormat kepada Bapak Suprihasto, Ketua DPP LDI, tentunya Ketua DPW LDI Jakarta, Ustadz Dr. Insinyur Kiai Haji Teddy Suratmaji, ini kakak kelas saya di ITB, beda 3 tahun. Kalau sesama ITB nggak mendoakan keterlaluan. Tapi yang namanya anak-anak ITB itu cerdas, disadari atau tidak sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda. Ini aja benderanya 3, benderanya 3. Jadi saya nggak perlu ngomong apa-apa. Saya tadi benderanya saya itu sampai berkali-kali, oh 3, oh sana 3. Ya udahlah, mudah-mudahan gitu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena hari ini saya diminta untuk menyampaikan gagasan-gagasan, tapi sebelumnya saya menyampaikan sesuatu yang prinsip terlebih dahulu. Pasti semua sudah mendengar saya sebenarnya betul-betul tidak berkeinginan untuk menjadi Gubernur Jakarta. Saya sudah menjadi pejabat 25 tahun, dimulai ketika menjadi Sekretaris Presiden Megawati. Waktu itu masih Wakil Presiden Megawati. Kemudian juga 2 periode menjadi Menteri Sekretaris Kabinetnya Pak Jokowi, penjaga dapur utama, Presiden sebagai kepala pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara, penjaganya adalah Pak Pratekno. Saya termasuk yang sebenarnya diminta juga oleh Bapak Prabowo, tapi yang ini nggak usah dimasukin berita ya. Karena udah berkali-kali dimasukin, saya pengen konsentrasi saya di LDI, bukan di. Udah diminta oleh beliau. Dan juga saya ini karena udah merasa 25 tahun cukup, saya pengen konsentrasi untuk kegiatan sosial dan juga untuk keluarga. Karena memang selama ini saya bekerja sangat keras. Sampai hari ini tidur saya itu rata-rata 3-4 jam, 4 jam udah maksimum setiap hari. Karena terbiasa untuk bekerja keras. Karena apa ya, amanah yang diberikan, yang awalnya saya tidak bersedia, saya menolak dan sebagainya, tapi udah gak ada ruang untuk menolak, maka saya adalah orang yang tidak pernah setengah-setengah. Saya keliling, ketika awal-awal keliling dari 10 orang mungkin 1 orang yang kenal saya, dan itu biasanya yang pakai baju merah. Karena saya dulu dianggap sebagai sekjen partai yang legend lah begitu. Tapi saya adalah orang yang kemudian secara sungguh-sungguh ingin bekerja keras. Dan saya keliling dari kelurahan ke kelurahan, kalau dijumlah sampai dengan hari ini, yang sebenarnya ada yang terbuka, ada yang tertutup, mungkin sudah 250 titik. Hampir setiap hari rata-rata saya keliling 9 sampai 11 titik. Ini sudah titik keempat. Saya mau mulai acara tadi pagi sudah jam setelah subuhan, 5:30 pagi.
Dengan demikian saya sudah terbiasa untuk itu. Dari dulu yang 0 surveinya, karena saya keliling rajin dan sebagainya, saya dibantu Bang Bim Benyamin. Saya baru tahu beliau ternyata warga juga. Makanya waktu Bang Bim WA ke saya, loh, ngapain Bang Bim mau ikut gitu ya? Ternyata warga gitu ya. Tapi saya duluan Bang. Karena saya mengenal LDI masih sudah lebih dulu dari Bang Bim. Sehingga dengan demikian saya kerja keras. Dulu yang surveinya 0, hari ini alhamdulillah saya nggak usah menjelaskan apa-apa. Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, mudah-mudahan saya bisa memimpin Jakarta. Karena kenapa? Kalau dulu di awal saya tidak terlalu eager gitu apa ya, bekerja keras banget. Tapi sekarang saya kerja keras banget. Setelah saya keliling, mau ditampilkan, saya melihat bahwa persoalan utama di Jakarta ini, persoalan utama di Jakarta ini adalah masalah ketimpangan. Masalah ketimpangan. Sekarang ini ada pengangguran 354.000 dan PHK sepanjang tahun 2024 ini ada 53.000. Sehingga dengan demikian inilah yang kemudian saya pikirkan. Tetapi bukan hanya ini. Ketika saya keliling dari kelurahan ke kelurahan dan sebagainya, saya banyak menemukan yang tidak pernah saya bayangkan selama ini. Misalnya sebagai contoh di Tanah Tinggi ada namanya Ibu Suni. Saya berdialog dengan beliau. Di dalam rumahnya hanya 2 tempat tidur, 1 keluarga 12 orang. Rumahnya kurang lebih 3 kali 4, tidak punya MCK. Saya tanya sama Bu Suni secara langsung, Bu, bagaimana Ibu tidur? Karena satu rumah ini ada 12 keluarga, 12 orang. Dia bilang, ada 3 shift untuk tidur, pagi, sore, dan malam hari. Itulah peristiwa seperti itulah yang memukul saya. Termasuk di Tambora, Taman Sari, Pinangsia, Tanah Abang, Tanah Tinggi. Banyak sekali warga kita yang tidak pernah bisa lihat matahari karena rumahnya berhimpit-himpitan. Saya terus terang, inilah yang menjadi energi saya, yang menjadi kekuatan saya, yang kemudian orang kiai saya betul-betul ingin banget untuk memenangkan pertarungan ini supaya saya bisa membantu itu, bukan untuk persoalan saya pribadi. Kalau untuk persoalan pribadi, saya harus menyampaikan saya termasuk yang diberi kemudahan oleh Allah. Umur 28 tahun saya secara ekonomi sudah tidak bergantung pada siapapun, sehingga ketika saya menjadi sekretaris kabinet, sekretaris presiden Megawati, saya secara politik saya sangat mandiri, termasuk saya terpilih 4 kali menjadi anggota DPR RI, walaupun 2 kali saya mengundurkan diri, pernah menjadi pimpinan DPR RI. Sehingga dengan demikian perjalanan panjang ini, ketika saya sudah berkeinginan untuk bukan istirahat tapi berkecimpung di dunia sosial lebih utama, ternyata saya seperti ditampar. Saya seperti ditampar. Maka kenapa kemudian saya giat sekali. Saya sendiri, istri saya sendiri tidak pernah menyangka bahwa saya dalam mendapatkan banyak kemudahan. Tiba-tiba begitu fighter ke bawah itu setiap hari. Ada yang namanya belanja masalah. Jadi persoalan di bawah itu ternyata tidak seperti yang terbayangkan. Persoalan yang paling utama itu adalah hal-hal kecil. Apa itu hal kecil? Kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat,
kartu lansia, jumantik, dasawisma, dan sebagainya dan sebagainya. Maka saya mengatakan secara terbuka, kalau saya mendapatkan amanah menjadi Gubernur Jakarta, ini dulu yang saya selesaikan. Saya tidak akan membangun Jakarta seperti Dubai, Jakarta seperti apa, tidak. Ini dulu yang diselesaikan. Karena ini menyangkut hajat hidup orang yang sangat dasar, sangat elementer. Jadi itulah yang ingin saya selesaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, karena saya di LDII, lingkungan pergaulan saya ini teman-teman LDII semua sebenarnya. Next. Maka diwanti-wanti, jangan lupa menyampaikan 29 karakter LDII. Karena saya nomor 3, maka yang 3 yang saya akan sampaikan. Yang pertama, untuk sukses tadi sudah disampaikan secara sekilas oleh Ketua Jakarta, bahwa harus alim, fakih. Udah, saya seperti ngajarin orang yang lebih pintar dari saya lah urusan ini udah pasti. Tapi saya ada prinsip yang kemudian membuat saya cara pandangnya sama, yaitu alim, fakih, akhlakul karimah, dan mandiri. Saya ini bersyukur, beruntung dalam banyak hal dari dulu selalu bisa mandiri, termasuk dalam ketika saya maju sebagai gubernur yang dulu dipandang sebelah mata, yang di sana sudah bersorak-sorai, udahlah kalau ngadepin Mas Pram ini gampang karena dia udah terlalu lama jadi pejabat tinggi, pasti beliaunya nggak mau untuk turun gunung. Saya jawab, saya bukan turun gunung, saya naik gunung yang terjal banget, nggak tahu ujungnya di mana. Mohon maaf. Sehingga dengan demikian, maka hal-hal seperti inilah yang ingin saya selesaikan. Termasuk 3 prinsip kerjasama, yaitu benar, huruf, dan janji. Tadi saya di mobil, kata huruf itu saya tahu, tapi kan tidak biasa digunakan. Saya sampai bilang sama staf saya, huruf itu apa sih? Lebih baik saya jujur daripada saya nggak tahu. Di googling lah, oh huruf artinya ini. Tetapi yang tidak kalah penting sebenarnya, karena tadi 3 dan harus tambah 1 lagi, maka ada 4 roda berputar yang menurut saya ini adalah dalam prinsip kehidupan sehari-hari kita. Yang kuat membantu yang lemah, yang bisa membantu yang tidak bisa, yang ingat mengingatkan yang lupa, yang salah dinasihati agar mau bertaubat. Dalam prinsip-prinsip seperti ini sebenarnya sudah inherent dalam diri kita semua. Hanya memang kalau mau melihat orang itu sederhananya begini. Lihat saja orang yang ada di sekitar dia. Apakah dia punya komitmen terhadap orang yang ada di sekitar dia, yang sehari-hari bersama dia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian boleh cek tentang saya pribadi. Sopir saya lebih dari 25 tahun, staf saya udah 20 tahun, orang yang di rumah pasti lebih dari 20 tahun lebih. Dan termasuk sekarang ini orang yang ngawal saya sehari-hari, yang dulu mulai ngawal saya sejak jadi pimpinan DPR. Jadi udah rata-rata 15-20 tahun. Itulah sebenarnya kalau mau melihat orang. Kalau orang di sekitarnya nyaman dan pengen terus bersama kita, artinya ada sesuatu yang mengikat. Sehingga 4 tentang roda berputar itu sebenarnya ada dalam diri kita masing-masing. Dan kalau mau melihat orang, lihatlah dia ketika mendapatkan kekuasaan, dan ketika yang bersangkutan juga mendapatkan kehormatan. Banyak orang yang tiba-tiba berubah ketika mendapatkan kehormatan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk 29 karakter luhur ini saya nggak perlu ulangi karena pasti sudah di luar kepala bagi warga LDII. Nah, bagaimana dengan warga Jakarta dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024?
Jakarta sekarang ini tidak lagi menjadi ibu kota negara. Jakarta menjadi kota global. Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional. Maka akan ada perubahan yang mendasar di Jakarta. Salah satunya apa yang akan berubah dari Jakarta? Satu-satunya kota besar di Indonesia yang tidak punya identitas sebelumnya adalah Jakarta. Kalau kita datang ke Jogja, begitu masuk Jogja kita akan tahu, begitu mendarat di airport tahu simbol-simbol tentang Jogja. Di perbatasan kecamatan, perbatasan kota akan tahu simbol-simbol tentang Jogja. Demikian juga di Surabaya, di Bali, di kota manapun akan ada itu. Di Jakarta nggak ada. Maka dengan perubahan undang-undang ini, Jakarta akan ada simbolnya apa? Betawi sebagai simbol utama Jakarta ke depan. Karena undang-undangnya sudah mengatur. Maka saya bilang sama tim saya, begitu saya akan diberi amanah menjadi gubernur Jakarta, maka yang pertama begitu kita mendarat di airport Soekarno-Hatta, walaupun di Tangerang, tapi pengelolaannya Jakarta ikut andil yang luar biasa. Maka simbol-simbol Betawinya harus jelas. Termasuk balai kotanya nggak boleh malu-malu seperti sekarang. Balai kotanya juga simbol-simbol Betawinya juga harus jelas. Bahkan untuk menerima tamu nggak boleh lagi disiapkan teh atau kopi. Yang disiapkan secara bagus adalah bir peletok. Bir peletok. Awalnya saya juga membayangkan yang namanya bir peletok itu beralkohol. Kenapa itu dilakukan? Harus ada identitas utamanya Betawi. Termasuk kegiatan-kegiatan itu akan ada sesuatu yang mencerminkan budaya Betawi. Saya bilang sama Bang Bim, Bang, nanti kita akan kurasi lagi budaya Betawi supaya bisa go global, ditampilkan global. Jangan seperti sekarang ini, mohon maaf ini bukan mengkritik. Kalau ada acara, ada yang namanya palang pintu. Yang bermain palang pintu biasanya 4 atau 5 orang atau 6 orang. Mereka asik dengan dirinya sendiri. Palang pintu bisa 10 menit. Bersilat-silat yang sebenarnya bohong-bohongan juga, pasti pintunya akan runtuh. Dan kita pasti dipersilakan untuk masuk. Harus dikemas yang lebih menarik, lebih grande, lebih besar. Dan kalau itu dilakukan, kalau kita menyambut tamu negara dari manapun, yang namanya palang pintu itu menjadi sesuatu yang wow. Yang wow. Dan yang tampil akiknya jangan terlalu gede-gede juga. Pisaunya juga jangan terlalu tajam juga, orang juga takut. Maka dengan demikian hal seperti itulah yang harus dilakukan, merubah persepsi Jakarta menjadi city branding. City branding sebagai kota global, identitas utamanya adalah Betawi. Maka dengan demikian banyak pertanyaan, apa sih yang saya kerjakan untuk Jakarta? Yang pertama yaitu lapangan kerja. Tadi di awal saya sudah menyampaikan begitu banyaknya PHK. Maka akan ada yang namanya job fair 3 bulan sekali di kantor kelurahan dan kecamatan. Tujuannya apa? Untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dalam debat saya sudah menyampaikan akan membuka 500 lowongan kerja baru dan akan mengeluarkan dana 300 miliar untuk melakukan pelatihan UMKM dan juga memberikan permodalan. Memang orang gampang untuk ngomongnya, karena saya bilang 500.000, saya duluan, ada yang bilang sekian juta, ya gampang aja. Tetapi intinya yang namanya program-program itu harus rasional dan harus bisa dijalankan. Saya dalam pemerintahan, kalau saya mendapat amanah, yang saya ingin diingat itu adalah berani memutuskan, tidak punya beban kepada siapapun. Yang paling penting adalah bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itu yang penting. Maka di balai latihan akan ada latihan bersertifikat, lowongan pekerjaan akan terbuka dan fair, semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Dan kita upload di aplikasi Jaki
Sekarang yang terjadi adalah tidak semua informasi itu sama. Semalam saya kebetulan bertemu dengan PPSU, pasukan Orange. PPSU aja juga sudah berubah. Awalnya semangatnya adalah siapapun yang menjadi pasukan Orange itu adalah yang mau kerja, giat kerja, bisa baca tulis. Sekarang dirubah, berijazah SMA. Kalau orang mau kerja di level PPSU, sebenarnya nggak perlu ijazahnya SMA. Kalau saya jadi gubernur, akan saya balikkan lagi, kalau perlu SD aja cukup, yang penting bisa baca tulis. Itu menunjukkan keberpihakan kita kepada kelompok masyarakat yang memang perlu dibantu. Nanti termasuk saya akan menerapkan work from everywhere, bisa kerja dari mana saja. Dan ini sudah saya terapkan ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet sejak zaman COVID dulu. Dan ternyata produktivitas Sekretariat Kabinet jauh lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Kenapa? Rata-rata yang anak Gen Z umur 24 sampai 25, 26 tahun yang sudah bekerja di Sekretaris Kabinet dan milenial yang sampai umur 35-an, mereka stres kalau mau berangkat kerja. Karena rata-rata tinggalnya di Tangerang, Bekasi, butuh waktu 1,5 jam sampai di kantor. Rata-rata habis sholat subuh mereka berangkat ke kantor, sampai kantor jam 8, setengah 9, jam 9 mulai kerja. Berkas-berkas itu baru mau sampai di tempat saya kurang lebih jam 1, jam 2 siang. Sejak saya menerapkan work from everywhere, 2 hari di kantor, 3 hari di rumah, ketika dia di rumah lebih produktif. Kenapa? Begitu habis subuhan, staf-staf ini menyelesaikan pekerjaan di rumahnya masing-masing. Jam 9 pagi ketika saya sampai di kantor, pekerjaannya udah selesai semua. Karena ini nggak perlu di kantor, nggak perlu transport yang waktu yang hilang antara 1,5 jam tadi. Pekerjaan sudah selesai semua. Termasuk kemudian kalau siang atau sore kita memberikan pekerjaan kepada mereka. Sore jam 4 sudah selesai. Padahal biasanya 2 hari baru selesai. Sehingga dengan cara ini saya meyakini ini akan pasti lebih baik bagi orang-orang yang bekerja di balik kota. Kepada swasta kami berikan pilihan, dan ini juga akan mengurangi kemacetan yang luar biasa. Termasuk daycare itu adalah memberikan kesempatan kepada ibu yang punya anak yang masih kecil, ada ruangan mereka untuk tempat laktasi dan sebagainya. Memang harus mengalami perubahan untuk itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Jakarta ini sekarang ranking 74 dari 150. Kalau saya diberikan kesempatan menjadi 1 periode, maka saya yakin, aku yakin bahwa bisa menjadi nomor 50. Caranya bagaimana? Jakarta ini kalau dibandingkan dengan kota-kota di Asia, yang di Asia yang lebih tinggi dari Jakarta itu Singapura nomor 7, Bangkok nomor 42 kalau nggak salah, Bangkok 45 maaf, kemudian Kuala Lumpur 70, Manila 70, Kuala Lumpur 72. Padahal secara resources, secara infrastruktur, secara kependudukan harusnya kita lebih dari Manila dan Kuala Lumpur. Maka harus ada perubahan yang mendasar. Apa yang akan kami rubah terhadap Jakarta? Salah-salah kota global itu ada 5. Yang pertama adalah aktivitas bisnisnya harus transparan dan terbuka. Mengurangi proses interaksi secara langsung antara pelaku dunia usaha dengan pemberi izin. Yang kedua adalah kualitas SDM-nya harus ditingkatkan. Maka kami mengadakan balai latihan kerja di setiap kelurahan dan kecamatan. Kami lakukan secara rutin, dan jangan membayangkan balai latihan kerja ini seperti kementerian-kementerian yang dulu bekerjanya kelas, bangun, nyemen. Enggak, udah beda, total berbeda. Bahkan akan kita latih orang-orang menjadi digital trainer, content creator. Karena suasana dunia juga sudah berubah dan kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Gak bisa dengan old style, cara-cara lama.
harus ada cara yang lebih baik. Pertukaran informasi harus terbuka. Budayanya yang Betawi tadi juga akan kita buat menjadi lebih semarak, lebih grande, dan kemudian juga dukungan politiknya ada. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukan karena ada Bang Ben ya. Next. Saya nggak tahu loh kalau beliau ada, nanti dipikir karena ada beliau. Maka saya akan bagian untuk memberikan apresiasi kepada Benyamin Sueb. Maka akan ada yang apa ya? Warga kita kalau dikompetisikan, dipersaingkan, dinilai, pasti mereka akan giat melakukan hal-hal yang baik. Saya akan mengadakan yang disebut dengan Benyamin Sueb atau singkatannya adalah bersih, nyaman, indah, sejahtera. Lomba-lomba itu hal yang secara langsung bermanfaat bagi warga. Misalnya kelurahan bebas banjir, kelurahan bebas macet, kelurahan bebas sampah, bebas kampung kumuh, ramah gender. Kemudian juga RTH-nya dinaikkan dari sekarang ini rata-rata 15% menjadi 30%. Dan yang paling utama yang menjadi kebutuhan dasar di bawah itu ada yang namanya kartu Jakarta Pintar. Banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya dulu dapat tiba-tiba hilang. Wah, langsung betulnya kenceng banget. Tiba-tiba hilang. Dan begitu hilang, ngurusnya harus ke Rawabunga. Pergi ke Rawabunga dari rumah bapak ibu masing-masing, rata-rata di Jakarta ini pasti lebih dari 1 jam. Mengeluarkan biaya. Sampai di Rawabunga di pingpong kanan kiri. Di pingpong kanan kiri. Antrian aja bisa sampai dengan 1000 orang. Kadang-kadang nggak terlayani. Begitu nggak terlayani, putus asa. Apa yang akan saya lakukan? Maka bagi siapapun, semua urusan di Jakarta nggak boleh lagi melompat dari kecamatan ke kecamatan lain. Harus selesai di 44 kecamatan yang ada di Jakarta tadi. Nggak boleh lompat kemana-mana. Sehingga dengan demikian itulah yang akan kami lakukan. Waktu, saya udah diingatin begini-begini terus. 10 menit ya. 10 menit. Bukan, saya hari ini masih ada 6 atau 7 lagi hari ini karena hari panjang, hari Sabtu itu hari panjang, biasanya 11-12 titik. Harus ada juga problem-problem utama di Jakarta, yaitu banjir dan transportasi. Saya ingin menjelaskan secara ringkas saja. Banjir di Jakarta itu pada dasarnya ada 3 penyebabnya. Kiriman, lokal, rob. Yang kiriman sekarang ini sudah mengalami penurunan karena sudah dibangun waduk 2 di atas di Ciawi dan Sukamahi. Yang paling banyak itu banjir lokal karena sungainya tidak dikeruk, terjadi penyumbatan sampah, sedimentasi di mana-mana, masyarakat sendiri mohon maaf tidak tertib untuk merawat itu. Inilah yang penyebab banjir lokal. Ada juga banjir terutama di Jakarta Utara. Begitu permukaan air naik, maka yang dari atas ini terhambat, sehingga ada banjir misalnya di beberapa daerah, terutama yang di Jakarta Utara, di Tanah Merah, termasuk di Cilincing, Marunda, saya udah pergi semua. Maka dengan demikian harus seperti banjir, penanganannya itu masing-masing berbeda-beda. Yang banjir karena lokal, penyelesaiannya lokal. Sungainya dikeruk. Sungai Sunter itu udah lama nggak pernah dikeruk. Sungainya dikeruk. Kemudian juga yang menyumbat harus dibuka. Tapi untuk yang di utara, yang banjir rob, pompanya harus diperbanyak. Sekarang ini ada 12 pompa, tetapi rata-rata yang jalan itu 6 pompa. Nggak cukup. 12-12-nya harus jalan. Kalau itu jalan, saya yakin pasti persoalan banjir rob
tetap ada, tapi nggak lama. Saya udah melihat secara keseluruhan, termasuk untuk kemacetan. Udah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara Transjakarta, guys. Karena macet di Jakarta itu terjadi 2 kali, pagi, sore hari. Karena apa? Orang-orang dari Saben area Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, bahkan dari Cianjur masuk ke Jakarta. Kurang lebih berapa orang? 4,5 juta. Pakai apa? Kendaraan pribadi. Maka harus dipaksa pada mereka untuk mau menggunakan transportasi umum. Caranya bagaimana? Gagasan Mas Anies tentang Jaklingko itu sudah bagus. Hanya sayangnya kemudian tidak konsisten oleh dijalankan sampai dengan pemerintahan yang sekarang. Kalau itu dijalankan dan kita buat namanya Transjabodetabek, kepada 15 golongan itu digratiskan. Siapa 15 golongan itu? TNI, Polri, ASN, lansia, orang-orang yang berprestasi terhadap negara, masyarakat dengan penerimaan terbatas, termasuk wartawan. Kalau itu dibebaskan, maka sangat banyak orang berkurang untuk menaiki kendaraan pribadi masuk ke Jakarta. Dan kita buat sistem yang namanya park and ride. Apa itu park and ride? Parkir dan ride itu menjalankan aktivitas dirinya. Gak perlu jauh-jauh. Misalnya saya tinggal di Bekasi, saya jalan kaki atau pakai sepeda atau pakai motor atau pakai mobil, ada tempat parkirnya. Tetapi tempat parkir itu sarana transportasi umumnya sudah harus ada. Apakah itu Jaklingko, apakah itu MRT, LRT, KRL, dan sebagainya. Kalau itu dilakukan, maka ada jaminan orang mau kemana saja bisa dan gratis. Termasuk pergi ke Pulau Seribu, kami sudah hitung. Bagi warga dimanapun, bukan hanya warga Jakarta, hanya perlu Rp30.000. Bisa ke Pulau Seribu, balik, kemudian naik transportasi ini dan sebagainya. Nah, kalau itu dijalankan, maka kami yakin kemacetannya pasti akan berkurang banyak. Beberapa hal yang lain kami akan sampaikan secara ringkas, tetapi yang terakhir bagaimana LDII dan juga pemerintah Jakarta ini bisa bersama-sama. Bagi saya pribadi, yang namanya ulama dan umarok itu harus hubungannya dekat dan sedekat-dekatnya. Kemarin ketika saya membaca bahwa LDII terlibat urusan hari santri di Bogor dan sebagainya. Ini kan bagian dari proses itu. Sehingga dengan demikian yang namanya ulama dan umarok itu betul-betul harus dekat. Kebetulan saya termasuk orang yang terlibat secara langsung menyusun undang-undang tentang pesantren. Kemudian ada perpres penjabaran terhadap pesantren, hari santri. Kemudian ada penjabaran terhadap bagaimana pendanaan pondok pesantren dan santri. Persoalannya di Jakartanya belum dibuat perda atau pergubnya, sehingga tidak ada payung hukumnya untuk bisa kemudian terlibat secara langsung bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang berlatar belakang agama, apapun agama itu. Maka dengan demikian, saudara-saudara sekalian, LDII harus menjadi partner strategis dari pemerintahannya. Ada siapapun yang nanti akan memerintah. Dan di mana-mana saya juga bilang, kemarin saya diundang oleh organisasi kepemudaan Islam. Saya cuma bilang gini, organisasi kepemudaan Islam jangan hanya dekat dengan Kesbangpol, harus dekat dengan pemerintah secara keseluruhan. Dan harus juga punya wawasan ke depan bagaimana organisasi ini, siapapun organisasi ini. Maka dengan demikian saya secara singkat yang terakhir berharap bahwa ada kolaborasi dan juga partner strategis untuk hal-hal yang menyangkut kegiatan dakwah. Karena siapapun yang mau berdakwah di Jakarta, selama hubungannya baik dengan masyarakat, dengan pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi,
Apalagi kalau ulama dan umaranya dekat, maka ini akan memberikan hal yang positif bagi seluruh warga, termasuk warga di Jakarta. Yang terakhir dari saya mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf, mungkin tanya jawabnya nanti kalau saya lain waktu diundang khusus monggo aja. Tapi saya tadi udah menyampaikan banyak, dan menurut saya kalau saya lihat wajah-wajah, mata-matanya pasti berbinar-binar lahirnya. Sehingga dengan demikian, yang terakhir dari saya mohon doa restu, saya mohon doa restu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dekat dengan foto bersama Bapak Pramono Anung didampingi oleh tamu kehormatan dengan pengurus harian DPW. Mohon segera naik ke panggung pengurus DPW RII Jakarta. Kamera semuanya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, cukup, terima kasih juga dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Pembekalan kebangsaan yang disampaikan oleh calon Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung. Semoga menjadikan ilmu dan juga yang bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kita berdoa bersama mudah-mudahan dalam perjalanan dalam kegiatan selanjutnya senantiasa Allah memberikan keamanan, keselamatan, kelancaran dan keberkahan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada calon Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung yang telah berkenan menghadiri serangkaian acara Rapimdil LDI Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pramono Anung. Kita beri tepuk tangan yang mulia. Pak, bunyinya Pak. Pak, baca aja Pak. Oh iya. Siswa saya. Oh baik. Jadi hari ini saya mendapatkan undangan musbil di Jakarta. Dalam musbil tersebut Rapimdil diminta untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan kompani global yang tadi sudah saya sampaikan secara terbuka. Karena kecil saya lahirnya di Kediri, jadi adik itu juga lahirnya di Kediri. Waktu kecil saya sudah, kebetulan rumah saya pribadi nggak lebih dari 400 meter dari lahirnya di. Sehingga dengan demikian ketika kecil pun saya udah tahu tentang jamaah motor club dan sebagainya. Sehingga bagi saya sangat mengenal LDI.